Ya, masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang proses pembuatan busana industri. Apa saja prosesnya? Oke, yang pertama adalah marker layout. Apa itu marker layout? Marker layout itu adalah tampilan dari pola-pola yang sudah di-print di atas kertas marker. Fungsinya dari marker tersebut ya, itu untuk memudahkan bagian cutting memotong bahan sesuai dengan pola, karena bahannya itu nanti setelah ditumpuk ya, bagian atasnya akan dilapisi kertas marker tersebut ya, yang sudah ada tampilan banyak polanya. Kemudian nanti bagian cutting hanya tinggal memotong sesuai layout pola yang ada di kertas marker tersebut. Itu ya untuk marker layout. Kemudian proses yang selanjutnya itu ada proses menggelar bahan atau spreading. Jadi di industri itu karena memotongnya itu jumlahnya sangat banyak ya, maka untuk tumpukan bahannya pun juga tidak seperti yang kita lakukan. Kalau kita di sekolah mungkin masih 3 pieces, 4 pieces ya. Tapi kalau di garment itu bisa sampai 500 sampai 700 pieces, itu tergantung dari ketebalan masing-masing bahan. Nah, untuk menggelar bahannya kita juga tidak perlu lari ke sana lari ke sini, tidak, tapi sudah menggunakan mesin automatic spreading. Nanti mesinnya seperti apa akan Bunia jelaskan. Langkah selanjutnya itu ada proses selanjutnya itu ada proses cutting. Proses cutting yang sering kita lakukan ya, biasa kita kalau di sekolah menggunakan mesin pisau bundar itu atau gunting biasa. Kalau gunting biasa kita hanya bisa memotong 1 lembar atau 2 lembar bahan saja. Tapi kalau di industri, gunting yang digunakan itu ada banyak macamnya. Yang bisa digunakan ada gunting listrik ya, semuanya menggunakan gunting listrik, itu pisaunya yang lurus, jadi bisa langsung untuk menggunting 100 sampai 700 bahan, tergantung dari ketebalan bahan itu sendiri. Kemudian nanti ada proses memberi tanda. Memberi tanda kalau kita biasanya pakai kapur ya, kapur atau karbon ya. Tapi kalau di industri ada mesin pemberi tandanya sendiri. Seperti apa? Nanti akan Bunia jelaskan. Proses selanjutnya membuat tiket dan label. Nah, kalau label yang biasa kamu lihat di baju-baju kalian ya, itu ada label yang digantung, ada label yang dijahit ya. Kemudian ada juga label yang dicap. Nah, itu nanti akan ada prosesnya sendiri. Jadi sebelum sewing itu pasti komponen-komponen diselesaikan dulu potongannya sampai diberi tanda, lalu diberi tiket dan label. Labelnya yang label bukan label akhir ya, karena di sini ada 2 jenis label. Kemudian untuk yang pemasangan tiket dan label, nah itu tergantung dari jenis label itu sendiri, karena ada label yang dicap berarti kan dia harus diselesaikan di awal proses. Tapi kalau label gantung atau yang ditembak itu kan biasanya diselesaikan ketika baju sudah finishing. Nah, itu tergantung dari jenis labelnya. Apalagi proses yang ada di industri itu mengikat komponen atau yang namanya bundling, itu dilakukan setelah cutting ya. Setelah cutting itu dikasih nomor, setelah numbering baru diikat, disesuaikan dengan komponen-komponen, jadi dipilah-pilah seperti itu. Kemudian ada lagi yang menggabungkan komponen busana. Di sini sewing yang sering kita lakukan di sekolah ya. Kalau yang tadi juga sudah Bunia jelaskan di penjelasan sebelumnya, itu bahwa penggabungan komponen busana atau sewing itu dikerjakan oleh orang per orang. Jadi satu orang itu tidak mengerjakan langsung full dari awal sampai akhir, tapi hanya per komponen saja, per panel, per proses, dengan sistem target-target tertentu. Proses selanjutnya ada proses penyelesaian akhir atau yang kita sebut dengan finishing. Finishing itu nanti ada di finishing proses atau finishing yang paling akhir. Ya, finishing proses itu contohnya seperti kita membersihkan bagian-bagian tertentu ketika baju itu belum selesai. Tapi kalau finishing akhir biasanya itu ya pressing itu termasuk akhir ya. Kemudian pemasangan label itu juga termasuk finishing yang belakangan seperti itu. Finishing paling finish.
Kemudian ada lagi proses penyetrikaan atau pressing busana. Itu sebenarnya termasuk ke proses finishing ya, tapi mungkin penyetrikaan ada step-stepnya tertentu, jadi ini digolongkan sendiri. Kemudian ada lagi pengemasan atau packing ya, ini juga. Jadi nomor 9 ke bawah itu termasuk di finishing. Kalau menghitung harga jual itu sebenarnya kalau di industri ada pokjanya sendiri ya. Di bagian PPIC ya, itu bagian orang-orang yang mengurus tentang purchase order, kemudian penghitungan harga jual dan lain sebagainya yang berhubungan dengan administrasi. Tapi kalau yang dari poin 1 sampai 11 itu biasanya dilakukan di di ruang produksi seperti itu. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya yaitu tentang marker layout.